Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arvito Kaisar Yarisana Putra dengan NIM 204 dari kelas PBOF. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep CRUD atau Create, Read, Update, and Delete dari eh, Visual Studio C# di webformnya. Nah, di sini terlihat sudah tampil. Kita akan coba memasukkan misal ID pegawai 3, namanya Putra, alamatnya di Jalan Jawa. Kita coba insert dulu. Nah, setelah kita berhasil memasukkan atau menginsert, maka akan muncul tulisan data has been saved. Lalu kita select all data, kita lihat apakah benar-benar masuk. Nah, di sini sudah masuk ya, ID 3, namanya Putra, Jalan Jawa. Oke, sebelumnya saya telah membuat sebuah database, di mana database-nya bernama employee, dan di dalamnya terdapat tabel namanya pegawai dengan atributnya itu ID, nama, dan juga alamat. Nah, ini saya sudah memasukkan dua data sebelumnya, makanya nanti tampil nama Ardito dan juga Kaisario. Oke, kita selanjutnya langsung kita coba delete. Misalkan kita ingin mendelete ID kedua, langsung saja kita ketikkan 2. Nah, jika telah muncul data has been delete atau feedbacknya, lalu itu tandanya berhasil ya. Lalu kita coba select. Nah, ID 2 tadi sudah terhapus ya. Jadi menyisakan ID 1 dan 3. Oke, untuk codingannya sendiri kalian bisa kunjungi website ini di mana pertama-tama kita tentunya menggunakan PostgreSQL untuk membuat database-nya. Lalu sebelum itu kalian harus mendownload NPG SQL terlebih dahulu di Visual Studio kalian. Nah, kemudian kalian copy source code yang ada di sini, lalu kalian masukkan ke dalam Visual Studio. Oke, source code tabel tadi kalian kopikan ke dalam file bernama default.aspx. Jadi source code yang menandakan tabel atau tampilan dari webnya itu kalian kopikan ke dalam file tersebut default.aspx. Nah, seperti ini juga. Nah, kalian kopikan semua lalu kalian pasangkan ke sini. Selanjutnya untuk sebelum kita melakukan running program, kita mendownload dulu ya NPSQL yang tadi sudah saya jelaskan. Dimana kalian bisa klik kanan bagian tugas CRUD ini atau apapun sesuai dengan nama file atau nama project kalian. Lalu kita ke manage NuGet tadi. Nah, kalian kita tinggal ketikkan npg SQL saja. Sebelumnya kalian harus masuk ke halaman browser dulu ya. Nah, ini langsung muncul di atas sendiri. Karena sebelumnya saya sudah menginstal, maka di sini sudah tercentang hijau, maknanya sudah tercentang. Selain itu, kalian juga bisa mendownload Entity Framework 6.npg.sql. Nah, di sini saya sudah mendownload juga karena ada tanda centang hijau di sini. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, pada halaman insert atau update tadi, kalian bisa copy seluruh kode di sini. Sebelumnya kita menggunakan using sistem data, sistem konfigurasi, dan juga npg SQL sendiri. Kita masukkan ke dalam file bernama default.aspx.cs. Nah, itu bisa kalian jumpai di bagian sini. Nah, bagian default.aspx, nanti kalian klik saja ini, lalu akan muncul default.aspx.cs. Nah, .cs ini kalian bisa masukkan bahasa pemrograman C# sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Nah, di sini terdapat source code yang sudah saya copy tadi dengan koneksi database-nya namanya koneksi DB. Kemudian di sini kita insertkan ke dalam tabel pegawai dengan value, ID, nama, dan juga alamat. Lalu kita kita cetak di sini sesuai dengan ID yang dibuat pada tabel ini, ya ID-nya sesuai ID ini ya.
Kemudian di sini ada source code select, di mana pada source code ini kita bisa melihat seluruh data yang ada di dalam database. Yaitu saya mengubahnya pada di sini, yaitu tinggal menselect semua isi dari data tabel pegawai. Kemudian jangan lupa kita memasukkan koneksinya. Sini namanya yaitu koneksi DB atau koneksi database. Kemudian pada update sendiri, saya hanya mengubah pada baris ke-78 ini, yaitu update tabel pegawai dengan isinya yaitu nama, add nama. Nah, ini add nama ini sudah disesuaikan mulai awal ya pada bagian insert. Nah, di sini ID, nama dan alamat. Kemudian kita cari di mana letak ID-nya. Jadi kita mengupdate data sesuai dengan ID-nya. Kemudian kita cetak dan muncul pesan data has been update jika sudah terupdate. Kemudian untuk bagian delete data di sini sama seperti tadi, kita mengkonekkan dulu database kita, lalu kita masukkan query-nya yaitu delete dari tabel pegawai di mana ID-nya berapa gitu. Jadi kita mendelete data sesuai dengan keberadaan ID-nya. Kemudian ada muncul pesan data has been delete. Nah, ini menandakan bahwa data berhasil dihapus. Nah, kemudian untuk koneksi database-nya sendiri terletak pada web.config. Nah, kalian bisa klik saja di sini, klik 2 kali. Kemudian sebelumnya itu tidak ada yang namanya ini tidak ada. Kalian tambahkan sendiri yaitu connection string, di mana kita tambahkan database-nya sendiri. Nah, untuk name koneksi DB ini adalah yang kita pakai untuk mengkoneksikan database kita dengan sysub Visual Studio kita. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu ada connection string. Nah, di sini letak database kita disimpan yaitu di server localhost, portnya 5432, nama database-nya employee sesuai dengan sini ya. Nah, employee. Kemudian untuk user ID-nya Postgre, karena kita menggunakan Postgre. Nah, untuk password sendiri ini sesuai dengan masing-masing ya. Di sini saya menentukan password Postgre saya yaitu Vito 2002. Lalu di terakhir kita beri nama provider name NPK SQL. Nah, untuk melihat letak server dari database kita buat, kita bisa lihat ke sini, ke admin tempat, klik kanan Postgre SQL 14, lalu kita lari ke properties. Nah, pada property sendiri kita masuk ke connection. Nah, di sini kalian bisa lihat nama servernya localhost, portnya 5432, username-nya Postgres. Jadi jika kalian kesulitan bisa lihat di situ. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep CRUD dari web form sysub Visual Studio. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.